Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di channel Bapak. Kita belajar IPA dengan Syahdu. Oke, kalau minggu kemarin kita belajar tentang materi getaran dan gelombang, maka pada hari ini Bapak spesialkan kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan getaran dan gelombang. Bapak siapkan ada 20 soal. Cuma nanti yang kita bahas pada pagi hari ini cukup 13 soal saja. Kenapa 13 Pak? Karena yang sisa dari 14 sampai 20 itu materinya tentang bunyi. Jadi mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tolong disiapkan alat tulisnya, kemudian bukunya ya. Nah, itu yang penting. Oke, yang pertama, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Di sini ada banyaknya getaran, itu berarti N, dalam 1 detik itu berarti T. Maka disebut sebagai betul frekuensi 1A. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping yang dimaksud dengan 3/4 getaran adalah, kalau dinamakan satu getaran itu dari A, kemudian kembali ke A. Dari A ke B ke C itu berarti setengah getaran, dari C ke B ke A itu berarti juga setengah getaran, setengah ditambah setengah hasilnya 1 getaran. Kalau 3/4 getaran berarti dari A ke B ke C kemudian kembali ke B. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Nomor 3, perhatikan gambar nomor 2. Amplitudo atau simpangan terjauh getarannya adalah, amplitudo merupakan simpangan terjauh, bisa dari A ke B atau dari C ke B. Gampang ya. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang A, B. Nomor 4, ini masih belum butuh coret-coretan ya. Sebuah getaran menghasilkan frekuensi 25 Hz. Periode getarannya adalah, frekuensinya diketahui F ya, F-nya 25 Hz, yang ditanyakan adalah periode atau T besar. Maka T besar itu sama dengan 1/F. Kalau 1/F berarti 1/25. 1/25 hasilnya adalah betul 0,04 sekon. Kemudian Bapak lanjut di nomor 5. Ini Bapak terlalu cepat atau biasa saja? Oke ya, Bapak pelan-pelan. Suatu pegas melakukan 100 getaran dalam waktu 0,25 menit. Berapakah frekuensi getaran pegas tersebut? Ini hitung-hitungan Bapak sudah siapkan dalam bentuk foto ya. Nah, ini untuk nomor 5 ya, nanti jangan lupa di SS ya kalau perlu ya. Ada 100 getaran terjadi selama 0,25 menit. Maka caranya adalah, nah ini ya, D1 N banyak getarannya ada 100 getaran, kemudian T 0,25 menit atau 1/4 menit sama dengan 0,25 kalikan 60. Ya, ini menit dirubah ke sekon ya, ke detik. Berarti ketemulah 15 detik. Yang ditanya adalah F atau frekuensi. Masukkan ke rumus, D3 F sama dengan N dibagi T, sama dengan 100 dibagi 15, sama dengan 6,67 Hz ya, 6,6666 Hz dibulatkan menjadi 6,67 Hz, atau bisa juga dibulatkan kalau di belakang koma itu cukup 1 angka, maka 6,7 Hz. Nah, itu cara nomor 5. Maka nomor 5 kita dapatkan jawaban C, 6,7 Hz. Kemudian berikutnya nomor 6. Frekuensi suatu getaran adalah 25 Hz. Arti dari 25 Hz adalah, ada yang tahu? Bapak yakin kalian pasti tahu ya, cuma ini kita ketemunya di dunia maya. Kalau di dunia nyata pasti ada yang jawab ya. Ya, jadi terjadi 25 getaran selama 1 detik ya. Ada 25 getaran selama 1 sekon. Berarti nomor 6 adalah jawabannya B.
Kemudian nomor 7, gelombang adalah getaran yang merambat. Ketika merambat, maka ada yang berpindah, yaitu partikel bendanya, getarannya, sumber getarnya, atau energinya. Betul. Jadi gelombang itu menunjukkan adanya perambatan perpindahan energi. 7 jawabannya adalah D. Lanjut di nomor 8. Contoh gelombang yang termasuk pada gelombang longitudinal. Ayo, masih ingat nggak gelombang longitudinal itu apa? Ya, oke, jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya, arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya ya. Jadi gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya disebut sebagai gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang bunyi ya. Oke ya, cahaya, tali, dan air laut itu menunjukkan gelombang transversal. Oke, 8 nomor sudah berlalu. Jika nanti ada pertanyaan, Bapak persilahkan di kolom komentar atau di WA group ya, dengan senang hati Bapak akan menjelaskan. Kemudian di nomor 9, ini adalah gelombang transversal ya. Amplitude simpangannya ya, ini 4, di sini min 4. Kemudian jarak dari titik ini sampai titik di sini 72 cm. Kemudian waktunya dari sini 0 sampai di sini adalah 0,8 ya. Amplitudo pada gelombang tali adalah titik-titik. Perhatikan amplitudonya. Amplitudo itu titik atau simpangan terjauhnya. Ya, di sini 4, di sini min 4, maka amplitudonya adalah 4 cm. Nomor 9 adalah B. Kemudian nomor 10. Dari gambar nomor 9, panjang gelombang pada gelombang tali tersebut adalah titik-titik. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada berapa gelombang ini? Dari puncak ketemu puncak itu ada 1 gelombang. Kemudian dari sini sampai ke sini itu ada berapa? Ayo, bingung atau bingung? Ya, kita mulai dari sini ya, dari titik ini ke titik ini, simbol yang ke sini sampai di titik sini adalah 1 gelombang. Kemudian 1 bukit 1 lembah itu 2 gelombang. Maka di sini ada menyisakan seperti ini. Nah, ini berapa ini? Nah, ada yang tahu caranya? Oke. Jadi untuk mempermudah penghitungan berapa banyak gelombang pada gelombang seperti ini, nah, ini kita belah menjadi 2 bagian ya. Jadi di sini 1 garis, misalnya ini seperempat, ini seperempat, seperempat, seperempat. Berarti 1 seperempat, 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 seperempat. Berarti 2 tambah seperempat. Berarti ada berapa? 2/1/4 gelombang. Nomor 10 Bapak sudah siapkan ya. Nah, ini dari 9, 10, dan 11 ada di sini ya. Nomor 9 yang tadi amplitudonya adalah 4 cm. Kemudian yang nomor 10 ditanya berapa panjang gelombangnya ya. Tadi ada seperempat, seperempat ya, ini dibelah menjadi 2 bagian ya. Seperempat, 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 seperempat. Ketemulah di sini 2,25 lambda sama dengan 72 cm ya. Jarak dari ujung sampai ke ujung ini 72. Maka lambdanya adalah 72 dibagi 2,25. Hasilnya adalah 32 cm. Atau kalau kita misalnya ingin menggunakan pecahan seperti ini nggak apa-apa. Jadi caranya sama. 72 dibagi 2/1/4 sama dengan 72 dibagi 2 kali 4, 8, 8 tambah 1. 9 ya, 9 dibagi 4. Kemudian dibalik ya, 4-nya ke atas, 9-nya di bawah. 72 dibagi 9 dapat 8, 8 kali 4 hasilnya adalah 32 cm. Ini cara nomor 10 ya. Kemudian nomor 11, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, Bapak persilahkan dengan senang hati. Sebuah benda bergetar sebanyak 150 getaran, N-nya 150 setiap 15 detik, berarti T-nya 15 detik.
Yang ditanya adalah periode atau T besar. Kita bisa mencari F-nya dulu. F itu sama dengan 1 N per T, 150 dibagi 15, ketemu 10 Hz, maka periodenya 1 per 10. Atau dengan cara T besar itu sama dengan T kecil dibagi N. Bapak ke pembahasan ya. Nah, N-nya 150, kemudian T kecilnya 15 kon. Maka yang ditanya adalah periode, maka periode sama dengan T kecil dibagi N. 15 dibagi 150 sama dengan 1 per 10 sekon atau 0,1 sekon. Gampang ya, sudah 11 nomor nggak terasa. Kemudian Bapak lanjut di nomor 12. Cepat rambat gelombang yang frekuensinya 75 Hz dan panjang gelombangnya 500 cm adalah titik-titik meter per sekon. Frekuensi sudah dalam bentuk Hz, berarti dia tidak dirubah. Kemudian centimeter kita rubah ya menjadi meter. Bapak sudah siapkan untuk pembahasannya. Nah, ini seperti ini ya. F-nya 75 Hz, lambdanya dari 500 cm kita rubah ke meter menjadi 5 meter. Kemudian yang ditanya adalah V, maka V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi 5 meter, kalikan dengan F-nya 75. 5 kalikan 75 hasilnya adalah 375 meter per sekon ya. Oke, itu nomor 12. Kemudian nomor 13 ini sama seperti gambar nomor 9 yang tadi ya, cuma dia pengen diketahui, ditanya berapa cepat rambat gelombangnya. Nah, kalau pada nomor 10 tadi sudah diketahui lambdanya, maka kita cari frekuensinya. Oke, ini ya caranya ya. Jadi tadi 32 cm dirubah menjadi meter. Kenapa Pak dirubah ke meter? Karena kita cek ya di soalnya. Jadi dalam jawaban di sini itu mintanya adalah meter per sekon. Maka nanti lambdanya atau panjang gelombangnya kita rubah dari sentimeter menjadi meter. Nah, caranya adalah seperti ini. Ya, pertama kita tentukan panjang gelombangnya sama seperti yang tadi ya. Ketemu 32 cm, hasilnya 0,32 meter ya dibagi 100. Kemudian kita cari frekuensinya N per T. Perhatikan dari titik di sini sampai titik di sini itu memerlukan waktu sebanyak 0,8 sekon. Maka kita bisa menghitung F sama dengan N per T. Ada berapa gelombang? Ini 1, ini 2, cukup sampai di sini. Ya, yang di sini nggak usah. Ya, jadi 2 dibagi 0,8. Agar koma di sini hilang, maka bawah kali 10, atas juga kalikan 10. Ya, tujuannya agar komanya hilang. 20 dibagi 8 dibagi 4 ya, kedua ruas 5 per 2 sama dengan 2,5 Hz. Lambdanya ketemu, frekuensinya ketemu, kita masukkan ke rumus D3. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 0,32 meter dikalikan dengan 2,5 Hz. Hasilnya adalah 0,8 meter per sekon. Nah, agak rumit ya. Oh, biasa aja. Biasa Pak, biasa. Ya, saya yakin kalian pasti bisa ya. Oke, untuk pertemuan hari ini selesai ya. Nanti untuk materi tentang bunyi kita lanjutkan di hari Rabu ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan. Ya, perjuangan masih lama ya, semangat terus dalam belajar. Kemudian tingkatkan terus kemampuan kalian, jangan pernah berhenti untuk menjadi pinter dan menjadi kebanggaan orang tua kalian. Akhir kata, Bapak cukupkan untuk hari ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.